Are aliens real? Uh, they're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area Area 51? 51. There's no underground facility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku penonton setia dari channel kami Padepokan Harimau Langit. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah. Dan semoga rezeki dari saudaraku semuanya selalu melimpah ruah halal barokah dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kami akan menguak dan membahas tentang pernyataan dari mantan Presiden Amerika Barack Obama yang menyatakan bahwasanya makhluk luar angkasa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan alien itu benar-benar ada keberadaannya. Nah, apakah makhluk luar angkasa ini atau alien ini benar-benar ada, saudaraku, atau hanya sebuah konspirasi yang dibuat-buat oleh negara barat terkait dengan file yang akan dipublikasikan di jagat media sosial mengenai seputar makhluk luar angkasa ini. Nah, nanti kita akan menguak dari segi gaibnya. Kita akan hadirkan dari golongan gaib yang sudah Islam, yang bisa menceritakan tentang makhluk luar angkasa ini, apakah benar-benar ada atau tidaknya. Nah, simak terus video kami, saudaraku. Diambil sisi positifnya, sisi baiknya, jadikan suatu pembelajaran, jadikan suatu wawasan. Dan dalam proses mediumisasi yang kita lakukan tidak harus dipercaya 100%, karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya saudaraku semuanya agar kami diberi kelancaran dalam proses mediumisasi pada malam hari ini. Nah, langsung saja mari kita mulai. Siap, Mas? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada golongan jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis yang mau menyusup ke dalam tubuhnya. Semuanya terpental. Semua penyusup-penyusup yang mau memberi informasi keburukan, semuanya terlempar ke neraka jahanam. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dibersihkan tubuhnya mediator. Ya malaikat Allah, bersih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dari golongan gaib yang sudah Islam, yang bisa menceritakan seputar makhluk luar angkasa atau alien, saya minta ya malaikat, hadirkan, masukkan ke dalam tubuhnya mediator ini. Hadir Allah, hadir, masuk, masuk. Kuasai jasadnya mediator yang ada di depan saya ini. Sinkron dengan wadah mediator yang ada di depan saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dengan jelas, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Terbuka kedua urat lehernya. Allah,
Bisa berbicara manusia dengan jelas memakai bahasa Indonesia. Allah, terbuka kedua rot lehernya jadi longgar. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf sebelumnya, ini dengan siapa? Saya Michael. Dari mana Anda ini? Saya dari negeri barat sana. Apakah Anda sudah memeluk agama Islam? Saya sudah memeluk agama Islam. Kenapa tadi tidak mengucapkan salam terlebih dahulu? Maaf. Iya, tidak apa-apa. Sebelum saya lanjutkan pembahasan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, agar kami bisa lebih yakin bahwasanya Anda ini betul-betul sudah memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Dari golongan apa Anda ini? Saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Iya, Tinggal di mana? di daerah seberang sana jauh yang disebut negeri Amerika. Saya tadi kan ingin menghadirkan dari golongan gaib yang mengetahui seputar makhluk luar angkasa atau alien. Apakah Anda tahu tentang makhluk luar angkasa ini? Kami mengetahuinya. Sedikit banyak kami yang diizinkan untuk memberikan informasi. Apa yang Anda ketahui tentang makhluk luar angkasa ini? Memang benar makhluk yang disebut dengan alien itu benar adanya. Mereka dari golongan bangsa seperti kami, bangsa jin. Tetapi mereka berada bukan di bumi ini, tapi di bumi yang jauh sana. Jadi alien itu dari golongan jin ya? Iya, Apakah alien ini juga memiliki agama? memang seperti kami. Mereka juga beragama, dan banyak juga mereka yang beragama Islam. Terus tinggalnya di mana? Di planet mana alien ini? Di planet yang seberang jauh sana, dan mungkin manusia belum menamainya planet itu. Tapi mereka memiliki kecanggihan teknologi yang begitu dahsyat, sehingga bisa ke bumi, melewati dimensi waktu. Melewati dimensi waktu. Iya, Ruang dan waktu itu ya maksud Anda? iya memang. Dengan kecanggihan teknologi yang dia miliki, mereka bisa bertempat atau memindah tempat dengan begitu cepat. Dan mereka juga sering di bumi. Alasan dan tujuan mereka memang untuk meneliti memang. Karena mereka juga memiliki kecerdasan yang jauh melampaui umat manusia. Penelitian apa yang mereka lakukan di bumi ini, di planet kita ini? Apa yang ingin mereka ketahui tentang bumi? Mereka juga ingin mengetahui bagaimana manusia dan peradabannya. Dan mereka juga sering menampakkan diri di bumi ini. Banyak dari manusia-manusia yang sudah mengetahui. Tapi informasi-informasi seperti itu ditutup oleh pihak-pihak tertentu. Oh,
memang dirahasiakan. Nah, ini kan sempat beredar di media sosial tentang pernyataan dari mantan Presiden Barack Obama mengenai makhluk luar angkasa ini atau yang kita sebut dengan alien. Apakah di negara Amerika ini tahu tentang alien tersebut? Banyak dari para peneliti-peneliti mereka yang sudah tahu tentang hal itu. Mereka mempelajarinya. Apa yang mereka pelajari dari makhluk luar angkasa ini? Dari segi teknologi. Kalau yang bisa digunakan oleh mereka seperti kapal perang atau pesawat-pesawat tempur yang mereka gunakan, itu mereka mengadopsi dari apa yang disebut dengan pesawat alien itu. UFO itu ya maksud Anda? Ya, mungkin itu yang dikenal oleh bangsa manusia. Jadi orang-orang barat sana atau orang-orang Amerika sana itu belajar dari alien itu ya, teknologi yang dimiliki alien itu ya? Iya, karena di Amerika sana banyak penelitian-penelitian yang disembunyikan, atau yang ada di dasar laut, atau yang lain, seperti kata orang-orang di dunia manusia, Area 51. Tapi sebenarnya masih banyak lagi. Oh iya. Tujuan mereka memang untuk menjadi negeri yang kuat dengan meneliti tentang apa yang dipelajari dari mereka, yakni alien itu sendiri. Karena memiliki tujuan tertentu maksud Anda? Memang. Tujuan apa itu? Tujuan mereka adalah menjadi negeri yang adikuasa, yang bisa menguasai alam semesta yang di dunia ini, untuk menaklukkan dari negeri-negeri yang ingin membangkang atau menantangnya. Sehingga kalau dilihat dari kekuatan militer sendiri, banyak teknologi-teknologi yang tidak bisa diketahui oleh negara-negara lain. Karena mereka mengambil teknologi dari makhluk luar angkasa yang disembunyikan itu ya? Iya. Kenapa mereka sering melakukan hal-hal seperti itu? Maksudnya ingin menguasai, ingin menjadi nomor satu. Itu kenapa itu? Itu semua memang karena bisikan iblis-iblis yang ada di dalam sana, yang nindik pimpinan-pimpinan mereka. Maksudnya dirasuki iblis gitu? Iya. Dan juga antek-antek Dajjal. Astagfirullahaladzim. Terus kembali ke alien. Kata Anda tadi alien ini dari golongan jin. Nah, wujudnya seperti apa? Dan apakah manusia bisa melihat golongan alien ini? Memang dari wujudnya memang seperti bangsa jin, yakni seperti bangsa manusia. Tetapi mereka belum sempurna, sehingga banyak dari mereka yang mempunyai banyak warna dalam tubuhnya. Ada yang hijau, ada yang merah. Mungkin sebagian manusia ada yang sudah mengetahui tentang hal itu, tapi informasinya memang harus ditutup dengan rapat. Jikalau manusia tahu tentang informasi tentang alien, dan mereka mengetahui tentang kecanggihan, maka akan banyak kehancuran-kehancuran dari segi ekonomi, dari segi politik atau yang lainnya. Karena mereka berlomba-lomba untuk menguasai teknologi itu. Ketika nanti seumpama teknologi alien nanti terbuka, mungkin dari golongan manusia sudah tidak akan memakai minyak atau gas alam lagi.
Kenapa bisa seperti itu? Karena teknologi alien itu lebih efisien dan sangat ramah lingkungan. Contoh di dalam awak kapalnya, kalau di dunia manusia ada baut, ada las, atau yang lainnya, tapi mereka tidak ada. Bahkan pesawat mereka bisa melawan gravitasi bumi dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan manusia tanpa menghancurkan dari kapal itu sendiri. Dan banyak lagi teknologi-teknologi yang memang tidak diketahui dan masih diteliti oleh bangsa-bangsa Amerika. Terus rumornya katanya Area 51 kalau tidak salah ya. Iya, Area 51 itu ada sosok alien yang disimpan di sana, itu apakah betul? sebenarnya Area 51 adalah pangkalan militer yang paling dirahasiakan oleh mereka karena di situ banyak teknologi-teknologi canggih. Tetapi untuk alien sendiri memang diteliti di bagian tempat-tempat yang lain yang lebih rahasia. Contoh yang kemarin diserang oleh Amerika ada namanya Greenland. Di bawahnya sana banyak penelitian-penelitian yang dulu memang sudah dilakukan oleh pihak Amerika. Atau di dasar laut yang memang tidak banyak orang yang tahu tentang hal itu. Banyak persembunyian-persembunyian yang memang digunakan untuk meneliti juga. Jadi penelitian tentang alien ini dirahasiakan berarti ya? Memang sampai kepala negara pun atau presiden tidak diizinkan untuk mengetahui. Karena jikalau nanti berita itu bocor, akan menyebabkan kekacauan yang luar biasa, baik dari segi manusianya, karena mereka akan merasa banyak teknologi-teknologi di luar bumi sana yang sangat canggih, jauh melampaui peradaban manusia. Apa karena manusia akan dikendalikan oleh teknologi itu? Atau gimana? Memang nanti teknologi adalah untuk sebagai memperbudak manusia itu sendiri. Karena dengan teknologi mereka bisa mengontrol orang di seluruh dunia. Sehingga cita-cita mereka dari susupan-susupan iblis itu membuat manusia bertekuk lutut. Oh gitu ya. Sejak kapan alien itu turun di bumi ini, di planet kita ini? Memang dari dulu. Bahkan kalau kita dengar tentang negeri yang jauh, yang masa lalu dan benar-benar canggih seperti Atlantis pun, itu juga pernah berada di sana. Oh jadi alien itu juga pernah turun di masa peradaban Atlantis ya? Iya, Negara Atlantis. teknologi itu dikembangkan di sana. Sehingga sampai orang zaman sekarang pun masih terbingung-bingung. Kenapa di zaman dulu, di jauh peradaban sana, banyak teknologi yang mereka sekarang tidak bisa masuk oleh akal mereka. Berarti di zaman ini teknologi itu semakin mundur berarti ya? Lebih canggih di zaman dulu ya? Memang zaman dulu adalah zaman yang lebih canggih. Di zaman Atlantis itu ya? Iya. Kalau yang kita lihat, seperti ada bangunan-bangunan yang megah di zaman dulu. Orang-orang sekarang, mereka berpikir bagaimana cara membuatnya. Padahal zaman dulu jauh lebih canggih dari zaman sekarang. Kalau sekarang orang menggunakan robot, kalau zaman dulu orang menggunakan sesuatu yang memang sangat-sangat efisien. Oh gitu. Terus ini kembali dengan file yang katanya akan dipublikasikan tentang
makhluk luar angkasa ini. Itu gimana menurut Anda? Jadi berita tentang alien ini akan diluncurkan di jagat media sosial. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka sebenarnya banyak. Salah satunya mereka ingin membuat huru-hara seperti file-file kemarin yang memang disebarkan. File apa ini yang Anda maksud? Yang kemarin bernama Epstein itu. Oh, Jeffrey Epstein itu. Iya, memang digunakan untuk fitnah. Memang tujuan mereka adalah bentuk untuk pengalihan isu. Pengalihan isu dari apa ini? Di dalam kubu Amerika sendiri banyak pecah belahan, sehingga supaya menutupi itu semua dan tidak menjadi celah bagi negara lain, mereka harus mempublikasikan. Di samping itu, yang memang memunculkan file Epstein adalah bagian dari Amerika sendiri, yakni Israel. Dengan tujuan apa? Tujuan mereka supaya Amerika harus tunduk pada Israel, karena bangsa-bangsa seperti Israel adalah bangsa yang memang mengendalikan dunia, tapi lewat boneka yang bernama Amerika. Oh gitu. Sehingga ketika mereka tidak mau tunduk, mereka juga akan menghancurkan lewat media yang akan memberikan hal-hal buruk kepada mereka, yakni Amerika. Sebenarnya itu dan kasus seperti ini, seperti kasus alien, akan dipublikasikan adalah untuk sesuatu pengalian isu yang lain. Tetapi isu ini masih belum. Dan ketika nanti alien filenya akan diberitakan, semua juga akan heboh dan tidak akan percaya dengan hal itu. Tujuannya supaya mereka, orang di dunia, tidak percaya. Tetapi alien itu ada, sehingga mereka bisa belajar atau meneliti dengan seenaknya sendiri, supaya mereka lebih canggih dalam peradaban. Tujuan mereka seperti itu. File dimunculkan supaya orang tidak percaya dengan hal ini. Gitu. Apakah dari pihak negara barat sana itu juga mempunyai alien? Atau yang ditawan, alien yang ditawan di sana? Memang sebenarnya dari mereka sendiri juga ada, tapi bukan alien tersebut. Siapa yang Anda maksud? Sebenarnya di balik semua itu ada tangan-tangan Dajjal yang memang bertujuan untuk membingungkan umat manusia, karena alien sendiri adalah bentuknya gaib, tetapi bisa mewujudkan seperti halnya jin. Mereka juga bisa mewujudkan, tapi hanya tertentu. Terus apa lagi yang Anda ketahui? Yang bisa Anda ceritakan? Peradaban zaman dulu memang lebih maju dari peradaban yang sekarang. Sehingga manusia zaman sekarang mengatakan dia adalah hal yang paling canggih atau yang paling berkuasa. Tapi mereka tidak
mengingat cerita-cerita zaman dulu. Banyak pemimpin-pemimpin yang menguasai seluruh dunia dihancurkan begitu. Itu akan terjadi lagi ketika besok perang dunia akan dimulai. Semuanya akan tahu tentang kebenaran. Siapa yang memulai tentang perang dunia ketiga ini? Tentu saja pihak Amerika. Mereka akan menyulut lebih dahulu atas perintah dari orang-orang Israel. Yang di atasnya lagi adalah perintah iblis-iblis. Yang di atasnya lagi adalah Dajjal. Astagfirullahaladzim. Semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan seputar berita makhluk luar angkasa ini. Apakah Anda mempunyai pesan-pesan untuk kita semua? Dari bangsa-bangsa gaib juga sudah menyiapkan pasukan. Menyiapkan untuk apa ini? Untuk perang yang akan terjadi lebih besar lagi. Mungkin ini adalah awal dari sultan perang-perang atau kekacauan-kekacauan yang ada di bumi. Dan itu akan menyebar luas. Lebih banyak lagi. Selain dari perang atau juga bencana-bencana yang akan silih berganti. Oh gitu. Terus? Jadi bagi umat manusia dan khususnya bagi kami umat jin sendiri harus memperkuat keimanan. Insya Allah. Mungkin itu saja ya yang ingin kita bahas pada malam hari ini seputar makhluk luar angkasa. Selebihnya kami minta maaf kalau ada salah kata, salah ucapan kepada Anda ini ya. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir di tempat kita, sudah mau menceritakan seputar alien ini ya. Iya. Kalau Anda ingin pamit undur diri, silahkan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dorong keluar dari tubuhnya mediator ya malaikat Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku yang sudah nyimak dan nonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga menjadi suatu wawasan, suatu pembelajaran agar kita bisa lebih tahu lagi dan bisa memawas diri untuk memperbaiki diri, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memperbaiki ubudiyah kita. Mungkin itu saja dari kami. Dan dari proses mediumisasi yang kami lakukan tidak harus dipercaya 100% saudaraku semuanya, karena tidak mewakili suatu kebenaran yang mutlak. Sesungguhnya kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.